Lainnya, tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Puslap 4 Polri menggelar olah TKP di Sekolah Harapan Ibu Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Polisi mengambil sampel DNA dan di sejumlah ruangan kelas untuk mengetahui siapa saja yang pernah berada atau meninggalkan jejak biologis di dalam ruangan. Tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Puslap 4 Polri kembali mendatangi gedung Sekolah Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim datang untuk menggelar olah TKP dan mengambil sampel DNA di sejumlah ruangan. Hal ini untuk melengkapi berkas kasus penemuan 995 senjata api di sekolah. Pemeriksaan dilakukan di 3 ruangan yang sebelumnya juga telah diperiksa oleh Piket Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ketiga ruangan yakni ruangan bekas ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana prasarana Yayasan Harapan Ibu. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 30 item barang terkait senjata. Tim Puslap 4 juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang pernah berada atau meninggalkan jejak biologis di dalam ruangan. Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magazen airsoft gun, dan spare part dari senjata, contohnya sasaran tembak dan gagang senjata. Dengan tadi sudah diperiksa oleh pihak Puslapor, DNA dan dari bagian senjata sudah dicek, kemudian kami buka polis lainnya agar bisa dimanfaatkan oleh pihak yayasan sesuai dengan ketentuannya. Polisi memastikan sekolah telah dinyatakan steril setelah pemeriksaan dilakukan. Petugas juga telah berkoordinasi dengan PLT Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu dan kuasa hukumnya untuk kegiatan sekolah dapat kembali berlangsung. Sebelumnya, publik digegerkan dengan penemuan 995 senjata api dan aksesorisnya di Sekolah Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ratusan senjata sebelumnya ditemukan di dalam ruangan yang digunakan oleh mantan kepala yayasan sekolah. Berdasarkan penelusuran sementara, senjata diketahui milik seorang berinisial DS yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 silam. Meski pemiliknya telah meninggal, polisi tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan bagaimana senjata itu diperoleh, termasuk proses impor dan lokasi penyimpanannya. Roy Adriansyah, Berita 1, Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan sampel DNA di sekolah di kawasan Jakarta Selatan, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Stefani Wijaya dan juru kamera Singgih Nugroho. Stefani, selamat sore. Seperti apa proses pengambilan tadi berlangsung? Kapan tepatnya? Dan apa yang jadi tujuan dari pengambilan sampel DNA ini? Baik, selamat sore Dev dan juga pemirsa Berita 1. Memang benar Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Mabes Polri ini melakukan olah TKP terkait dengan penemuan 995 senjata di Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Dan tidak hanya itu, Dev dan juga pemirsa, memang polisi bersama Puslapor Polri juga mengambil sampel DNA di 3 ruangan, dan juga memang terhadap olah TKP itu sendiri polisi menemukan ada 30 senjata di ruangan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan memang sebelumnya juga ini polisi memastikan begitu ya terkait dengan penemuan 995 senjata tersebut merupakan bukan senjata api. Dan tidak hanya itu, memang hingga saat ini polisi juga masih menyelidiki terkait dengan siapa yang memiliki 995 yang diduga memang tadi yang saat ini dinyatakan begitu ya, bukan senjata api itu sendiri. Dan tidak hanya itu, penyidik juga turut memeriksa dokumen serta perizinan terkait penguasaan dan juga penyimpanan benda-benda tersebut. Kemudian juga terkait baru dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Puslapor Mabes Polri ini 30 airsoft gun memang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut ini dalam kondisi rusak dan juga tidak lagi utuh. Tidak hanya itu, memang terkait olah TKP dan juga pengambilan sampel di 3 ruangan yang menjadi lokasi penggeledahan tersebut, memang hingga saat ini hal tersebut untuk mengetahui
begitu ya, siapa-siapa saja yang pernah berada atau melakukan kontak dengan benda yang berada di ruangan mantan kepala yayasan tersebut. Dan memang hingga saat ini juga polisi begitu ya masih terus menelusuri terkait dengan kepemilikan, dan juga yang pasti pada kemarin ini di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin ini memastikan begitu ya bahwa 995 benda tersebut ini merupakan bukan senjata api, dan juga memang hingga saat ini pendalaman masih dilakukan dan juga untuk memastikan status dan juga legalitas dari ratusan benda yang menyerupai senjata tersebut. Dev, kembali ke Anda di studio. Jurnalis Berita 1 Stefani Wijaya dan Singgi Nugroho melaporkan langsung dari lingkungan Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.